Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas imbuhan atau afiks dalam Bahasa Indonesia. Imbuhan atau afiks digunakan dalam sebuah kata untuk membentuk kata baru. Artinya, imbuhan ini digunakan dan disatukan dengan kata dasar untuk membuat kata baru dengan arti yang baru pula. Atau bisa jadi, ketika sebuah kata dasar menggunakan imbuhan, itu tidak merubah artinya sama sekali. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut, simak terus video ini sampai habis ya. Baik, tadi sudah sedikit dibahas tentang imbuhan atau afiks ya. Nah, imbuhan atau afiks itu biasanya digunakan dalam sebuah kata untuk membentuk kata baru. Nah, imbuhan itu ada 4 jenis. Yang pertama, ada awalan atau prefix. Yang kedua ada sisipan atau infiks. Yang ketiga ada akhiran atau sufiks. Dan yang keempat ada awalan dan akhiran atau konfiks. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu imbuhan saja, yaitu imbuhan me. Nah, imbuhan me ini termasuk jenis awalan atau prefix. Nah, dalam penggunaannya, imbuhan me memiliki beberapa ketentuan. Nah, ada ketentuan perubahan ketika menggabungkan imbuhan me dengan kata dalam membentuk kata baru. Kita lihat yang pertama, ketika ada huruf S atau S dipakai dalam sebuah kata di awalnya, kemudian kata yang berawalan S itu bertemu dengan imbuhan me di awalnya, maka S-nya berubah menjadi nye. Contohnya, misalkan kata me ditambah serap bukan menjadi meserap, tetapi menyerap. Selanjutnya, me ditambah salin bukan menjadi mesalin, tetapi menyalin. Dan yang selanjutnya ada me ditambah susun, bukan mesusun, tetapi menyusun. Selanjutnya yang kedua, ketika sebuah kata berawalan T bertemu dengan imbuhan me, maka T tersebut berubah menjadi en. Contohnya, me ditambah tangkap berubah bukan menjadi metangkap, tetapi menjadi menangkap. Me ditambah tulis bukan metulis, tetapi menulis. Dan selanjutnya ada me ditambah terima bukan meterima, tetapi menerima. Baik, yang selanjutnya, ketika sebuah kata berimbuhan B, ya, mohon maaf bukan berimbuhan B, tetapi memiliki awalan katanya dengan B. Nah, itu misalkan ada imbuhan me sebelumnya, maka ketika imbuhan me ini bertemu dengan B akan berubah menjadi mem. Contohnya, me ditambah buat bukan menjadi membuat, tetapi membuat. Me ditambah buka bukan membuka, tetapi membuka. Dan selanjutnya, ketika imbuhan me bertemu dengan J, J tersebut berubah menjadi, mohon maaf, imbuhannya dari me berubah menjadi men. Contohnya, ada me ditambah jaga bukan menjaga, tetapi menjaga. Me ditambah jadi bukan menjadi, tetapi menjadi. Dan yang terakhir,
Me ditambah jumlah bukan mejumlah, tetapi menjumlah. Selanjutnya, ketentuan perubahan ketika menggabungkan imbuhan dengan kata yang berbentuk kata baru. Imbuhan me ketika bertemu dengan huruf vokal a, u, e, o, maka imbuhan me-nya berubah menjadi meng. Contohnya, me ditambah ubah bukan menjadi meubah, tetapi mengubah. Me ditambah olah bukan mengolah, tetapi mengolah. Nah, selanjutnya imbuhan me menjadikan kata dasar menjadi kata kerja, atau kata yang ditempeli oleh me itu menjadi kata kerja. Nah, contohnya kita lihat. Yang pertama, ada kata yang bermakna melakukan perbuatan seperti menulis, mendengar, dan membaca. Terus yang selanjutnya, kata yang bermakna perbuatan dengan alat yang disebutkan pada kata dasarnya. Jadi, kata ini bermakna perbuatan, tetapi perbuatannya itu sesuai dengan kata dasarnya. Seperti apa sih contohnya? Misalkan, ada kata mencangkul. Mencangkul itu kan perbuatan. Nah, cangkul adalah sebuah alat pertanian. Nah, kemudian mencangkul adalah pekerjaan atau perbuatan yang menggunakan cangkul. Terus contoh selanjutnya, menyapu. Nah, sapu adalah alat kebersihan. Menyapu adalah pekerjaan atau perbuatan menggunakan sapu. Dan yang selanjutnya ada mengail. Nah, kail itu kan kata benda. Kail adalah alat yang bisa digunakan saat memancing. Mengail adalah pekerjaan atau perbuatan menggunakan kail. Nah, selanjutnya imbuhan me menjadikan kata menjadi kata kerja. Misalkan ya, ada kata yang bermakna berlaku seperti kata dasarnya. Seperti apa contohnya? Contohnya misalkan membabi buta. Membabi buta itu kata dasarnya adalah babi. Apa babi? Babi adalah binatang. Membabi buta berarti berlaku seperti babi yang gila. Dan selanjutnya ada membatu. Batu adalah sebuah benda. Membatu berarti berlaku diam seperti batu. Nah, selanjutnya imbuhan me menjadikan kata bermakna sebuah keadaan. Tadi kan pekerjaan, sekarang keadaan. Contohnya seperti apa? Misalkan me ditambah kantuk menjadi mengantuk. Nah, mengantuk itu adalah keadaan seseorang saat ingin tidur. Selanjutnya ada me ditambah sendiri menjadi menyendiri. Nah, maksudnya adalah keadaan seseorang saat berdiam seorang diri atau mengasingkan diri. Nah, selanjutnya juga ini yang terakhir, imbuhan me menjadikan kata bermakna menuju ke. Contohnya apa saja? Di sini ada kata me ditambah darat. Mendarat. Maksudnya adalah keadaan menuju ke tanah. Misalkan pesawat terbang yang akan turun. Nah, itu mendarat. Selanjutnya ada me ditambah tepi menjadi menepi. Nah, ini adalah keadaan menuju ke tepi atau meminggir. Dan yang terakhir ada me ditambah udara dan bersatu menjadi mengudara. Artinya keadaan menuju udara, terbang di udara. Seperti misalkan pesawat terbang. Nah, itulah serba-serbi tentang imbuhan me. Nah, itu tadi penjelasan imbuhan atau afiks me yang biasanya digunakan dalam berbahasa Indonesia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.